Halo, kembali lagi di channel Teknofans, dan kali ini Teknofans bakal ngulas sebuah proyektor portable kecil, tapi harganya itu cukup murah dan dia sudah sistem operasinya Android. Jadi kalian nggak perlu ribet kalau mau nonton acara-acara yang membutuhkan kayak di Smart TV dan sebagainya, karena dia sudah support Android. Tapi apakah worth it barangnya, produknya? Nah, kita udah coba tes nih di alat atau proyektor ini selama beberapa kali pengujian, dan hasilnya nanti kita bakal ulas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru saat Teknofans update atau upload konten-konten terbaru ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng atau tombol notifikasinya. Nah, proyektor ini adalah tipenya T2 Mini. Di pasaran itu dia beredar dengan banyak banget brand ya. Tipenya selalu sama, T2 Mini, tapi mereknya tuh banyak banget, aku nggak tahu kenapa, atau tergantung importirnya dan lain sebagainya, aku kurang paham. Nah, untuk proyektor T2 Mini ini pastilah banyak nanti yang bakal pro kontra apakah dia termasuk layak atau enggak. Tapi kita lihat dulu, kita nggak bisa ngomentarin dia lebih lanjut atau lebih jauh sebelum nanti kita bakal cobain seperti apa kualitas gambarnya dan lain sebagainya. Dan dia itu merupakan salah satu proyektor Android dengan harga yang mungkin paling murah di marketplace saat ini. Harganya itu di kisaran 590 ribuan sampai 600 ribuan lebih sedikit ya. Ada juga yang ngejualnya itu di 700 ribuan. Dan dia itu sudah menggunakan operating Android, tapi versinya itu versi yang masih agak cukup lama, yakni Android 9. Dan dia sudah dilengkapi dengan RAM 2 GB dan media penyimpanannya itu di 16 GB saja. Nah, karena dia sudah menggunakan operating system Android, kalian bisa mengkonekkannya dengan mouse wireless ataupun keyboard wireless. Jadi pas banget buat kalian yang suka karaokean ataupun nonton tayangan di YouTube maupun layanan live stream lainnya atau streaming kayak Netflix dan lain sebagainya. Itu kalau kalian males pakai remote-nya, udah dapat remote-nya, kalian bisa pakai mouse wireless ataupun keyboard wireless. Tapi mouse-nya ini belum support Google Voice ataupun perintah suara ya. Dia masih remote yang biasa banget. Nah, bentuknya itu kotak mini kayak gini ya, dan di belakangnya itu dia sudah ada port HDMI. Jadi kalian bisa konekin alat ini di semua perangkat kalian yang mendukung HDMI. Terus port USB-nya ada satu, terus ada audio out juga buat headphone bisa. Terus di sini ada port buat micro SD, dan di atasnya itu sudah ada panel buat pengaturannya kayak ngatur layarnya, positioningnya dan lain sebagainya, itu bisa pakai ini. Dan ini adalah untuk pengaturan fokusnya. Dan sebenarnya aku udah nonton review ini di beberapa channel ya, tapi banyak banget komentar yang menyatakan kalau barangnya ini nggak bagus dan lain sebagainya. Namun, boleh kalian bilang barang ini memang barang yang biasa aja atau mungkin kurang bagus, tapi dengan harga 600 ribuan menurutku, kalau kita nggak sayang ngeluarin buat uang 600 ribuan, ini cukuplah buat sekedar hiburan di rumah atau entertain di rumah aja. Langsung aja kita bakal kasih lihat ke kalian kualitas gambarnya seperti apa. Nah, kali ini kita udah coba ini buat nonton proyektornya itu ini medianya itu udah pakai wall sticker, jadi kurang halus ya. Jadi ini karena medianya itu udah ada teksturnya, temboknya itu udah ada teksturnya, jadi dia kelihatan kasar. Jadi kalian harus pakai screen ataupun tembok yang permukaannya halus supaya hasilnya maksimal. Jadi mohon maaf, ini aku nyobainnya di tembok yang udah ada teksturnya model bata kayak gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran kualitas gambarnya itu seperti ini. Dia di produknya itu diklaim kalau dia sudah HD ya, atau definisinya itu high definition dia sudah bisa. Tapi dia sudah bisa muter, play atau ngeplay atau memainkan file
dengan format 4K tapi tetap native-nya itu di HD atau HD. Jadi dia bakal dikompres gambarnya menjadi HD aja karena kapasitas maksimal dari proyektornya adalah HD aja. Optimal screen-nya itu diklaim di 100 inch kurang lebih. Tapi aku coba ini mungkin di sekitar berapa ya? 42 inch sampai 50 inch, kualitasnya masih cukup bagus. Kalau kita mundurin lagi agak kurang maksimal, tadi ya udah aku coba ya. Jadi buat kalian bisa jadi pertimbangan apakah mau memilih produk T2 mini sebagai proyektor hiburan di rumah atau enggak. Dan beberapa orang, aku nonton di beberapa video orang itu banyak yang menanyakan apakah Netflix masih bisa ditonton di proyektor. Ini adalah Netflix ya, aku udah login ke Netflix. Kalau nggak percaya kita bakal back dulu buat pilih film lainnya dari Netflix. Oke, bisa lihat ya ini tampilan dari Netflix. Jadi kenapa aku prioritaskan untuk membahas tentang Netflix? Karena banyak banget yang pengen nonton Netflix. Kalau YouTube jelas udah bisa. Banyak banget yang pengen nonton siaran Netflix dan katanya udah nggak bisa di proyektor. Mereka jadi nggak jadi memilih atau nggak jadi beli proyektor karena takut kalau Netflixnya itu nggak bisa. Nah kalau kalian suatu saat remote-nya hilang atau bermasalah bisa pakai mouse kayak gini. Tinggal kalian pilih mau nonton apa. Nih, coba langsung kita putar buat ngeplay musiknya. Dia sudah built-in speaker juga. Jadi kalian tanpa speaker tambahan sudah bisa nonton ya. Kita langsung aja cobain buat ngeplay file film lainnya dari Netflix. Oke, jadi so far bisa ya buat nayangin Netflix. Kalau ada yang nanya apakah masih bisa buat muter Netflix di proyektor seharga 600 ribuan, bisa. Langsung aja kalau kalian mau pengen tahu tentang spesifikasi lengkapnya, datanya udah aku kasih di bagian deskripsi. Di situ udah aku tuliskan spesifikasi untuk proyektor T2 mini ini. Nah, untuk tampilan home screen-nya di Android 9 itu seperti ini. Sudah ada pre-install apps atau sudah terbawa bawaan dari proyektornya ini, kalian udah dapat Play Store, Netflix, Aptoide TV, dan lain sebagainya. Terus sudah ada WiFi pastinya buat nyeting-nyeting, dan untuk settingan lainnya kalian bisa masuk di sini. Terus apakah sudah bisa mirroring dari smartphone? Bisa banget ya. Kalau kalian mau mirroring bisa install aplikasi Miracast di sini dan kalian bisa mirroring dari smartphone kalian. Kalau kalian mau punya proyektor T2 mini ini, langsung aja cek link yang ada di bagian deskripsi. Udah aku share link pembelian di situ, tapi ini bukan merupakan sebuah saran pembelian. Kalian harus mempertimbangkan dengan baik karena aku mengulas ini hanya mengulas saja tanpa menggunakan alat tes maupun data maupun menggunakan buat ngetes berapa ansinnya. Kalau klaimnya itu di 6000 lumen ya, tapi aku nggak punya alatnya, jadi aku cuma kasih lihat ke kalian. Seperti ini hasilnya. Untuk kalian mau beli atau tidak, atau menilai kualitasnya, itu ada pada kalian sendiri. Nah, kalau kalian ingin tahu video-video yang kita upload selanjutnya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi atau tombol loncengnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Teknofans Indonesia.